Shalom semua saudara-saudaraku kekasih dimanapun berada. Bersama kami kembali dengan Evangelis Rospika Sianturi akan membacakan renungan harian pagi di tanggal Senin 25 Januari 2020. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang kami sembah, mengucap syukur pagi hari ini. Tuhan mempertemukan kami kembali dalam renungan harian yang diselenggarakan oleh tim Pak HKBP Pejuang Resort Palmarum. Bersyukur Tuhan untuk keberadaan ini dan berdoa juga untuk saudari-saudari kami. Kamu memberkati, memelihara, menyertai dengan memberikan hikmat untuk mendengar, memberikan waktu mendengar kebenaran firman renungan harian ini, sehingga mereka juga boleh terberkati oleh karena mendengar dan pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu dan siap kami untuk diberkati. Hanya dalam Yesus Kristus mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudaraku, mari kita membaca renungan harian pagi yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 32 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Demikian firman Tuhan. Katakan berbahagia ketika kita mendengar firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun judul kecil saya buat, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Ya, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai pengampunan dosa, Raja Daud di sini mengakui dan sekaligus kita teladani mengenai keberadaan Daud dalam pengampunan dosanya kepada Tuhan, yaitu mengapa Raja Daud mengampuni kesalahan ataupun mengakui dosanya. Dia sadar, ya, dia mengakui, dia memahami akan keberadaan dirinya sendiri. Yang terutama kita mengakui karena Daud kesalahannya kita tahu saudara-saudaraku, yaitu membunuh suami dari Betseba, yaitu Uria, dengan cara mengedepankan Uria di pasukan terdepan ketika bangsa Israel melawan musuh-musuhnya. Dan niat jahat, niat busuk Raja Daud ini sungguh sangat tidak terpuji, karena memang dia ingin mengambil istri daripada Uria, yaitu Betseba tersebut. Artinya dia melakukan kejahatan-kejahatan, ya. Apa akibat daripada kejahatan-kejahatan yang dialami Daud, ya? Tentunya Daud mengalami tekanan batin yang sangat besar, saudara-saudara. Karena dia pada waktu itu tidak sadar melakukan dosa, tetapi suatu ketika, suatu waktu pasti dia menyadari kesalahan yang akan dia perbuat. Seperti apa tekanan-tekanan Daud? Boleh kita baca di kitab Mazmur 32 ayat yang ke-3 sampai ke-4. Demikian firman Tuhan, selama aku berdiri diam, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Inilah yang dialami Raja Daud, tekanan-tekanan karena hukuman oleh Allah, ya. Ternyata dia mengalami tekanan-tekanan batin yang sangat besar. Dan itulah sebabnya Allah mengirim Nathan untuk menasehatkan Daud dengan cara supaya dia meninggalkan kebiasaan lamanya, kebiasaan buruknya, ya, etika-etika yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di sini dinasihati oleh Raja Nathan pada waktu itu. Artinya dia mau berbalik arah 180 derajat. Dikatakan secara ini mungkin seperti balik kanan, ya, dan atau baris. Artinya dia bertobat
Bertobat artinya saudara-saudara, ya, berbalik arah, meninggalkan kebiasaan buruk, meninggalkan kebiasaan lama, dan tidak mau mengulangi lagi kebiasaan buruk tersebut. Itulah makna daripada bertobat. Dan makna hidup baru tentunya mentaati perintah Tuhan, hidup di dalam kasih Yesus Kristus, dan hidup kepada iman percaya kepada Yesus Kristus. Itulah arti bertobat, saudara-saudara. Ya, ini sekilas daripada latar belakang Daud. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Ketika kita menyembunyikan kesalahan kita, ketika kita menyembunyikan dosa-dosa kita, mungkin secara kasat mata kita bisa berdosa, tetapi Tuhan tidak bisa kita bohongi, tidak bisa kita sembunyikan, karena sesuatu apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, kecil, sedang atau besar, manusia boleh tahu sekasat mata, seujung mata, jauh mata memandang, tetapi Tuhan Maha tahu, ya. Tidak ada yang tersembunyi pun satu di hadapan Tuhan. Itu boleh kita baca dalam kitab Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-13. Artinya, segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Semua telanjang di mata Tuhan. Apapun perbuatan kita di muka bumi ini, kecil, sedang atau besar, yang akhirnya suatu ketika, suatu saat Tuhan meminta pertanggungan jawaban atas perbuatan kita kelak. Itu yang harus kita sadari, saudara-saudara, dalam renungan hari ini, supaya kita tetap menyadari kesalahan-kesalahan kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa manusia itu adalah manusia berdosa, tetapi ada anugerah yang besar kita terima, yang sudah Tuhan karyakan sekali untuk selama-lamanya demi pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Marilah kita kerjakan keselamatan, marilah kita kerjakan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu sudah diberikan pengorbanannya, penderitaannya di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Mari kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, ya, dengan memohon segala pengampunan dosa kita, karena kita adalah manusia yang berdosa, sementara Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kudus, suci, dan berkuasa untuk kita semua. Renungan harian ini saya tutup dengan membaca di Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengikutnya, dia meninggalkannya akan disayangi. Artinya kita akan meninggalkan kesalahan kita, ya, dan mengikut Yesus, kita akan disayangi Tuhan. Sampai di sini renungan harian. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa yang baik untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kumandangkan melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan materaikan dengan pimpinan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh mendengar, kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tahu apa yang menjadi kami. Kami sadar Tuhan manusia berdosa. Engkau Maha Pengampun. Ampunilah kami Tuhan dari segala keberdosaan kami, melalui perbuatan kami, tindak tanduk kami Tuhan. Sesama kami manusia terlebih di hadapan-Mu, agar kami layak menjadi anak-anak Allah, serta menerima berkat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, menyerahkan seluruh saudari-saudari kami, terkhusus Tuhan, di beberapa daerah yang kena musibah bencana alam Tuhan. Engkau Maha tahu, Engkau Maha kuasa, Maha kasih sekaligus. Engkau mengasihi mereka Tuhan, saudara-saudari kami yang kena bencana alam. Tuhan tahu mereka butuhkan. Engkau memberikan penghiburan yang sejati, supaya mereka tetap mendekatkan diri, supaya mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Satu-satunya Tuhan mengandalkan Yesus dalam kehidupannya. Kelak nanti Tuhan mereka juga memperoleh sukacita, damai sejahtera, serta kehidupan kelak di surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan segala semua pemimpin-pemimpin kami, presiden kami tertinggi sampai terendah Tuhan. Segala musibah yang menimpa muka bumi kami ini,
melalui virus-virus corona ini Tuhan. Tuhan berkuasa mematikan mata rantai virus ini Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu, Engkau berlaku Tuhan. Lebih besar kuasa-Mu daripada kuasa virus ini Tuhan. Kami memohon segala pengampunan, kesembuhan bangsa dan negara kami. Bahkan saudara-saudari kami Tuhan, Kau menyembuhkannya, supaya memperoleh pengharapan dan kesembuhan yang sejati datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang memelihara, menyertai, memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semua. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah.